Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 51. Udah patah hati, sendirian, diparas-parasin pula. Ustadz Amar terkaget-kaget karena tidak menyangka dirinya akan mendapatkan hadiah itu. Jarang-jarang istrinya berinisiatif memberi ciuman terlebih dulu. Sepertinya ada bagusnya juga. Mereka LDRan sementara waktu. Kamu hampir saja bikin kita celaka. Ustadz Amar menggeleng-gelengkan kepala. Kalau saya nggak fokus gara-gara ciuman kamu, mobil kita bisa oleng loh. Ih, jangan ngomong begitu dong mas. Syahla bersungut-sungut. Ya udah deh, saya nggak bakal cium lagi. Bukan begitu sayangku. Ustadz Amar buru-buru menggenggam kembali tangan sang istri. Maksudnya nanti, saya ingin kita mesra-mesraannya nanti saat kita sudah sampai rumah. Memangnya mas nggak capek? Capek sih, tapi kalau sama kamu nggak capek. Halah, gombal. Syahla tertawa geli mendengar ucapan sang suami. Berbeda halnya dengan Gian yang berada di belakang. Laki-laki itu sedang bersikeras untuk tidur. Ayolah mimpi, cepat datang. Aku nggak sanggup dengerin obrolan mesra mereka, teriaknya di dalam hati. Mereka sampai di apartemen saat waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Di dalam mobil itu hanya tersisa Ustadz Amar yang masih terjaga, sementara Syahla dan Gian sudah tertidur lelap. Meskipun perjalanan yang ditempuh Ustadz Amar lumayan jauh, tetapi badannya yang bugar membuatnya bisa tetap menyetir tanpa ngantuk sama sekali. Sayang, Ustadz Amar menepuk lembut bahu istrinya. Bangun, sudah sampai. Syahla mengerjap-ngerjapkan mata. Dia masih linglung karena masih setengah sadar. Sambil menunggu sang istri sadar sepenuhnya, Ustadz Amar keluar dari mobil terlebih dulu. Tanpa membangunkan Gian, Ustadz Amar langsung saja membuka pintu belakang. Gian yang sedang tertidur pulas sembari kepalanya bersandar pada pintu mobil tentu hampir jatuh. Dan itu membuat kesadarannya kembali seketika. Ups, aku kira kamu gak tidur, celetuk Ustadz Amar tanpa merasa bersalah. Segera saja dikeluarkannya semua barang-barang yang ada di dalam mobil untuk dibawa ke apartemen masing-masing. Kamu gak usah bawa apa-apa, nanti capek. Ustadz Amar merebut tas ransel Syahla dan menyangkutkan di bahunya. Tangan kanannya kemudian menyeret koper berisi pakaiannya dan tangan kirinya menggenggam tangan Syahla. Sambil bergandengan tangan, kedua pasangan suami istri itu kemudian berjalan beriringan menuju lift. Apesnya diriku, gerutu Gian sambil berjalan mengikuti Syahla dan Ustadz Amar. Udah patah hati, sendirian, dipanas-panasin pula. Matanya kemudian terbelalak saat melihat pintu lift sudah hampir tertutup, padahal dirinya masih susah payah membawa tasnya. Tunggu. Terlambat. Pintu lift sudah tertutup. Gian mau tidak mau hanya bisa meratapi nasib. Ia menyadarkan badannya pada tembok sambil menunggu lift kembali dari lantai atas dan menjemputnya. Syahla membuka pintu apartemen, dan Ustadz Amar yang berada di belakangnya mengikuti sambil membawa barang-barang mereka. Karena kamar saya yang dulu dipakai Anggika, jadi Mas terpaksa tidur berdua sama saya. Syahla berucap ragu. Ustadz Amar tersenyum menggoda sang istri. Justru itu yang saya harapkan, istri. Pipi Syahla sontak bersemu merah. Ia kemudian membuka pintu kamar dan mempersilahkan Ustadz Amar masuk. Setelah masuk, Ustadz Amar menghirup napas dalam. Kamar saya jadi bau kamu semua, ujar Ustadz Amar yang membuat Syahla terbelalak. Memangnya saya bau? Syahla sibuk mengendus tubuhnya sendiri.
Saya emang belum mandi sih. Bukan itu maksudnya. Ustadz Amar meletakkan barang ke pojok ruangan terlebih dulu sebelum kemudian menghampiri istrinya yang imut. Maksud saya, aroma kamu ada di seluruh sudut ruangan ini. Ih, Mas bisa aja deh. Syahla membiarkan Ustadz Amar memeluk tubuhnya yang masih berkeringat. Saya keringetan loh Mas, tak mandi dulu ya? Mandi bareng mau nggak? Syahla spontan melepaskan pelukan Ustadz Amar sambil mengerucutkan bibir. Saya masih capek loh Mas. Hahaha, Ustadz Amar terkekeh melihat raut wajah sang istri yang terlihat lucu. Saya cuma bercanda sayang, saya juga sebenarnya capek banget. Saya janji, malam ini saya cuma akan menggenggam tangan kamu saja. Ya. Syahla menyipitkan mata, mencoba mencari kebenaran dari perkataan sang suami. Sadar kalau sedang dicurigai, Ustadz Amar lantas membalik tubuh sang istri dan mendorongnya masuk ke kamar mandi. Sudah, sana masuk. Saya mau beresin baju dulu. Jangan ikut ya, ancam Syahla sebelum pintu kamar mandi benar-benar tertutup rapat. Ustadz Amar tertawa terbahak-bahak. Jam 1 malam, Syahla dan Ustadz Amar sudah bersiap untuk tidur. Saat akan mulai merebahkan badan di atas kasur, tiba terdengar suara bel pintu berbunyi. Syahla dan Ustadz Amar lantas saling berpandangan heran. Siapa yang datang ke apartemen kita malam? Ustadz Amar akhirnya beranjak dari tidurnya. Syahla buru menahan tangan sang suami. Jangan Mas, siapa tahu maling. Gak mungkin, geleng Ustadz Amar. Saya pilih apartemen ini karena tingkat keamanannya yang tinggi. Gak mungkin ada maling. Tapi kan, Syahla menggigit bibir. Ia takut terjadi sesuatu yang buruk pada suaminya. Namun Ustadz Amar tersenyum sambil mengecup kening sang istri. Kamu tunggu di sini dulu ya. 10 menit. Saya cuma keluar 10 menit. Kalau lebih dari itu, kamu bisa telepon polisi. Oke, Syahla menganggukkan kepala sambil menjawab lirih. Ia mengantarkan suaminya sampai di depan pintu kamar dan mengintip dari sana. Sementara itu, Ustadz Amar bergegas melangkahkan kaki menuju pintu masuk apartemen. Ia terlebih dulu mengintip dari lubang pintu untuk melihat siapa sebenarnya yang mengganggu ketenangan mereka malam-malam. Terlihat di sana seorang laki yang ia kenal. Ternyata Gian, tetangga baru mereka. Ada apa? Tanpa basa-basi, Ustadz Amar langsung menodongkan pertanyaan setelah pintu terbuka. Gian terperanjat karena sebelumnya dia masih fokus dengan handphonenya. Maaf ya Pak kalau saya mengganggu waktunya malam. Ustadz Amar menyandarkan tubuhnya pada daun pintu. Ya itu tahu, hening sejenak. Gian menggaruk tengkuknya canggung. Syahlanya ada Pak? Mau ngapain ya jam 1 malam cari istri saya? Ustadz Amar sengaja menekankan nada bicaranya pada kata istri.
Saya cuma mau ngembalin ini. Gian menunjukkan sebuah jaket berwarna merah muda di tangannya. Tadi ke bawah di tas saya. Oh, kasih saya aja. Nanti saya kasih ke istri saya. Ustadz Amar sudah menyodorkan tangan. Tapi Gian buru menarik kembali jaket itu dalam genggamannya. Sebenarnya, saya nggak yakin ini jaket milik siapa. Soalnya ada 4 orang cewek yang ikut ke pendakian. Saya sekalian mau tanya ini punya Syahla apa bukan? Ustadz Amar mengerutkan kening. Ya udah nanti biar saya yang tanya. Nggak bisa, soalnya, Gian, Syahla tiba muncul dan hal itu menghentikan perdebatan mereka berdua. Wajah Gian langsung berubah sumringah kala melihat Syahla yang muncul dari arah kamarnya. Gadis itu mengenakan jilbab instan berwarna hitam dan tubuhnya ditutupi dengan selimut panjang, sepertinya untuk menutupi pakaiannya yang pendek. Ini loh, aku mau tanya, jaket ini punya kamu apa bukan? Kebawa di tas aku soalnya. Oh, Syahla lantas mengambil jaket itu dari tangan Gian dan matutnya dengan cermat. Ini jaket kesayangannya Anggika. Makasih loh Gian udah mau anterin malam begini. Syahla tersenyum lebar. Itu dia, emangnya nggak bisa besok saja? Ustadz Amar sudah melipat tangannya di depan dada dan menunjukkan raut wajah kesal. Syahla menyadari ekspresi suaminya mulai tidak enak dilihat. Buru ia berkata pada Gian. Gian, kamu pasti capek kan? Terima kasih loh udah anterin ini. Kamu cepetan istirahat, besok masih praktikan. Iya, besok aku praktik. Oh ya, jangan lupa besok Marla dibawa ya, soalnya mau aku vaksin rabies. Oh, oke, siap. Syahla mengacungkan jempolnya dan melambaikan tangan pada Gian. Tanpa menunggu Gian beranjak pergi, Ustadz Amar terlebih dulu menutup pintu apartemen keras dan menatap istrinya dengan penuh selidik. Dia emang sering kesini malam? Enggak, Syahla buru menggeleng. Demi Allah, Gian gak pernah kesini pas malam. Baru kali ini aja, biasanya dia siang kok. Biasanya, mata Ustadz Amar melotot. Jadi biasanya juga dia kesini? Syahla menepuk mulutnya sendiri karena salah bicara. Ya, sebagai tetangga, kadang kita minta tolong sama dia buat pasang tabung gas, benerin keran yang mampet, gitu. Nggak ada maksud lain kok. Terus, kok dia bisa tahu Marla? Oh, kalau itu, dia kebetulan dokter hewan. Oh, Ustadz Amar anggukkan kepala. Syahla hanya mampu menundukkan kepala menerima tatapan tajam dari sang suami. Tapi, dia udah tahu belum kalau kamu sudah nikah? Sudah, Syahla langsung menunjukkan jari manisnya. Saya selalu pakai ini kemana-mana. Nggak pernah saya lepas walau mandi sekalipun.
Saya juga udah bicara langsung ke Gian kalau saya udah nikah dan suami saya lagi di luar negeri. Oke, Ustadz Amar menganggukkan kepala, lalu merebut jaket dari tangan Syahla. Secara sembarangan, Ustadz Amar melempar jaket itu ke lantai. Loh, Mas, jaketnya Anggika jadi kotor dong? Emang udah kotor? Bekas tangan orang, besok biar saya yang cuci. Ustadz Amar lantas meraih tangan Syahla dan menggenggamnya erat-erat. Udah yuk sayang, saya capek, mau tidur sambil dipeluk. Syahla tersenyum kecil, untunglah suaminya itu tidak gampang marah. Ia lalu dengan manja menyandarkan kepalanya pada bahu lebar Ustadz Amar. Tadi katanya cuma mau pegang tangan doang. Jadi kalau minta peluk nggak boleh? Syahla tertawa, nggak lah, kalau cium. Nggak boleh juga. Gian menutup pintu apartemennya sambil mengatur napasnya yang terengah-engah. Dia mengutuk dirinya sendiri. Kenapa coba tadi dirinya bersikap impulsif dengan datang ke apartemen Syahla jam 1 malam? Dan alasannya, mengembalikan jaket, konyol. Sejujurnya, Gian merasa tidak rela jika Syahla berada di dalam ruangan yang sama dengan laki lain, meskipun itu adalah suami Syahla sendiri. Aku kenapa sih? Gian menyandarkan dahinya pada tembok apartemen. Kenapa aku begitu? Gian gelengkan kepala cepat. Tiba sebuah sentuhan lembut menyentuh kakinya. Gian terlonjak, tapi ia tersenyum setelah melihat kedua kucingnya berada di sana. Halo anak, kalian lapar ya? Maaf ya, papa lagi kalut banget, makanya jadi lupa. Kita makan dulu yuk. Gian lantas menggendong dua anak bulu itu dan pergi ke tempat mangkok makanan mereka berada. Dia berharap kehadiran dua kucing kesayangannya itu akan menghibur rasa sakit hatinya. Sementara itu, Syahla dan Ustadz Amar tidur dengan saling berpelukan. Meskipun hawa udara malam hari di Jakarta sama panasnya dengan siang, tetap saja tidak membuat pelukan mereka mengendur satu sama lain. Syahla malah makin menyusupkan kepalanya pada dada bidang sang suami, sementara Ustadz Amar membiarkan lengan tangannya menjadi bantal. Pukul 4:30 pagi, pasangan pasutri itu bangun dengan bahagia. Ustadz Amar yang sudah bangun terlebih dulu memandangi wajah sang istri sambil tersenyum. Ia mengecup wajah istrinya berkali-kali untuk membangunkan wanita kesayangannya itu. Syahla menggeliat, kelopak matanya terbuka, dan pemandangan pertama yang ia lihat adalah wajah Ustadz Amar yang menatapnya sambil tersenyum. Syahla spontan menutup wajah dengan telapak tangannya. Kenapa ditutup? Ustadz Amar berseru kecewa. Ia kemudian meraih tangan sang istri dan mencoba menurunkan telapak tangan Syahla. Saya kan mau lihat wajah kamu yang baru bangun tidur. Saya jelek. Syahla masih berusaha mempertahankan kedua tangannya. Saya pasti ngiler ya? Ustadz Amar terkekeh. Iya, ngorok lagi.
Serius, Syahla sok. Gimana dong? Mas pasti udah nggak suka lagi sama saya. Aduh, nggak bisa begini. Saya harus cepat cuci muka. Bersambung.